dengan pagi yang ngantuk ini, dengan ngantuk lulus lesu, tapi dipaksakan karena cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat umur, ini tidak seberapa. Jadi pertahanan kita ini tidak seberapa kalau dibandingkan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini, Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi ibadah wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, sampai kepada kita semua yang insyaallah mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak jamaah, ibu semuanya, ibunya hadir, Bu masih hidup, masih alhamdulillah. Lanjutan atau melanjutkan dari kajian yang kemarin, subuh kemarin, bahwa ada 4 golongan yang dirindukan surganya Allah. Yang pertama adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang selalu memberi makan kepada orang yang lapar. Adalah orang yang dalam perjalanan bisa dikategorikan juga orang yang sedang berpuasa. Dan yang ketiga adalah orang yang suka menjaga lisannya. Ada peribahasa mengatakan bahwa kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lisan melukai hati, kemana hendak obat cari. Jadi tulisan namun agores hati seseorang, itu untuk bisa sembuh itu susah. Kalau untuk sembuh tidak 100% sembuh, biasanya masih ada ganjalan-ganjalan atau masih ketidakpuasan. Ibarat kertas, contoh kalau kertas dirikas gitu, kertas yang bagus tapi dirikas gitu. Nah, dihina gitu, dicaci, dimaki gitu. Terus kita ditambah sama orang itu dirapihin lagi kertasnya, kembali ke sempurna, kertas itu bagus. Tidak, kembali cuma kusutnya kertas, masih dalam keadaan kusut, tidak 100%
gimana sih PNS mengerjakan itu saja tidak becus di depan orang banyak, masuk ke hati kan, langsung setruk dadakan. Hinaan pada disiksa kena pukulan kan, cuma ingat omongan itu kepala sekolah sampai dia setruk ringan, sampai sakitnya sekarang udah tahu-tahu. Saya tanya, kunaon kan mah sehat. Dia hidup sendiri,
imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Itulah orang yang berpuasa hanya mengharapkan keridhaan dari Allah, keikhlasan dan keimanan. Jadi puasanya dibagi dengan keimanan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Puasana betul-betul dimanfaatkan ke hal-hal yang aktivitas untuk lebih taat kepada Allah. Nah, jadi seperti kumpul seperti ini Pak, di bulan Ramadan
semangat, banget semangat, nyusu hidup nyusu. Wih kamu nih cari kena tadi kepusan terjadi sudah naik kaos kesusahan sudah naik bobote salah itu kurang teh akhirnya kudu nyusu terus ini ya yang salah sih ban ini ustaz sampai sebenarnya kudu nyusu lah dan karena sini ini kudu akan menjadi salafi taat mengalaman misi dosa maaf baik itu mau benar mah sapeting eta lancar tapi dalam barang ini sesa capek lakukan salah waktu masjid neangan jamaah anu lain anu poe eta anu pengajian bareng si ahli jadi sudah orang eta harus sesudah itu betul ya campur baru setelah ini itu mencari orang yang dulu tadinya bareng sama si ahli cik nanya jamaah apakah betul itu usaha menerapkan bahwa sunnah mau hidup itu harus nyusul dulu ternyata bukan nyusul tapi nyusul lain nyusul kita kita ketinggalan yang sebut-sebut nyusul lain nyusul wah gimana itu benar kita perlu tahu sekarang nyusul bahwa nyusul pada apa nyusul tunggu sini nih yang kelas kita mungkin mari beli gelinga kawan sini tiga ya beli gelinga kapal ketiga kan balsa panas eta sehari tahun penting udah jelas sudah kalau gitu walaupun malamnya obatnya dari gelinga itu dibalur ke itu nasi gelinga dibalur aki ya sunnah ya tapi untuk saat ini harus dimatikan dulu lampunya supaya lebih romantis di bangunan lampu kamar dalam fungsi api panas memang panasnya lagi dilepaskan kalau mau ditarik tuh kalau sini dikumpul dasar aki bangka orang sudah banyak dasar aki lurus kunjung dan bukan seapi kalau langsung berapa ini hanya sudah dasar aki-akinya itu salah pemahaman ketika mendengarkan tausiah karena posisinya baik tuntutan maka kamu betul-betul hati-hati nanti harus berpercaya satu lampu kuping benar tuh ya saja ditakutkan kejadian seperti itu salah paham yang banyak itu pengajian salah paham karena kita yang kurang fokus banyak kalau memang ketiduran ada hal yang terdengar sesuatu apa yang diinginkan itu
Jangan sampai begitu selama ternyata kita berdoa setelah sholat, ya Allah, kenapa doa kita tidak terkabul? Kenapa doa kita yang terkabul oleh Allah? Bisa jadi kita sholatnya masih dalam keadaan membawa hadas, masih membawa air kencing yang nempel di celana dalam kita. Kita nggak sadar. Kalau orang yang kencingnya masih berdiri, itu kencing tidak habis, Pak, masih tersisa. Nempel di celana dalam kita, dipakai sholat nggak sah sholatnya. Tapi kalau jongkok, insya Allah dengan berhemat itu kencing habis. Ini penelitian para ulama, tapi ini guru, nggak bisa meneliti, nanti guru dia jelas sebab. Lalu gas kencing jongkok yang berdiri masuk ke kamar, dicek pakai tisu bebas. Jadi kalau kita sudah kencing di posisi berdiri masuk ke kamar, terus pakai tisu, bawa tisu, terus kita pura-pura ruku, dibuka celana kita, kayak tempelkan tisu itu kepada itulah. Nah, akhirnya dibantu siapa jorong. Oh iya ya, kecolok raus sebenarnya sepakat kecolok raus. Si tisu itu ditempelkan karena kecolok raus kurang, lalu kencing najong kok atau diri dulu, lalu berdiri itu tisu basah. Sampai kita tes punya lama si bohong. Kalau kencing berdiri, terus kita masuk kamar, dicek sama tisu, kita ruku, tempelkan tisu itu di kecolok raus, kecolok raus kan jembatan merah halus, Pak. Tempelkan itu tisu basah. Berarti selama ini kita tidak suci dalam sholat. Kalau kencingnya masih berdiri. Tapi kalau kencingnya jongkok, ada deheman. Ambil tisu lagi, kita pura-pura ruku lagi, ditempelkan lagi itu tisu, bersih kering tisu, Pak. Baru itu bersih. Makanya jangan berharap, oh saya bersih. Enggak. Kita berdiri itu pasti ada sisa. Kasihan capek-capek kita sholat tapi tidak sadar masih ada, masih membawa hadas, masih membawa najis. Maksudnya masih ada kotor itu. Dan itu nanti tempel di celana kita, udah nggak sesuai. Pokoknya orang tua dulu mau pamit banget banyak. Emang pas jarang kan sholat bukan buka celana, baru pakai sarung. Bukan dulu mah, kalau orang tua dulu mau apa? Dijuru tidak bungkuk dengannya celana, sarung. Emang kita sholat simpel. Bahwa rapi karena tohar. Gak mau ketika sholat membawa najis. Bahulah. Emang sejarah enggak, emang bahulah, berganti telah bahulah. Berarti selama yang baru kan enggak. Karena sekarang kan, nah itu kan agak gampang tuh. Nah, sholat ini masih diterima. Nah begitu, yang suci kan. Dan mudah-mudahan jamaah yang di sini semuanya kencingnya sudah jongkok. Ribet, sudah usah jongkok. Ribetnya belum biasa. Kalau belum terbiasa ribet, komo lalu posisinya di tempat peristirahatan, posisi tempat kencing rata-rata berdiri. Ambil lembaga rest area kan berdiri sok bingung, bilangin duduk gitu. Kumah, sok kencing ambil duduk kan. Jadi yang harus pakai etat kencing ke jongkok ya. Harus gitu diharapkan tempatnya atas katola kan tempat restoran pembuangan. Nyari untuk duduk itu sekarang sudah susah di rest area. Ragu, nggak tahu kayaknya sudah dia. Orang yang lebih kan juga orang yang lebih berbeda tempat rest area oke. Nggak hanya di setting supaya umat Islam keiman senang anak pun umat Islam kencingnya supaya berdiri. Medo anak terlanjur, medo anak tertawa karena kencingnya berdiri sholat itu sah. Nah ada di setting berdiri semua, maka cari tempat duduk di mana itu. Tempat apa istilahnya untuk jongkok, ingin jongkok dulu. Kalau tidak hari ini, kapan lagi kita belajar untuk kencing jongkok? Ya Pak, ya. Jadi mumpung masih Allah memberikan umur, segeralah kencing jongkok. Dalam riwayat Rasulullah SAW Nabi Muhammad kencing berdiri itu cuma 1 kali
membuka